Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar. Salam. Saya Bang Don, masih di channel GP Sakera Situbondo di acara Cangkruan. Nah, pada acara Cangkruan kali ini tepat di tanggal 19 Maret 2021. Nah, kita akan membahas tentang DPO, daftar pencarian orang. Dan kira-kira seperti apa sih polisi nanti menerapkan daftar pencarian orang tersebut terhadap kasus Ketua Umum LSM Situjinar, yaitu Eko Febrianto. Namun sebelum kita membahas tentang persoalan tersebut, jangan lupa subscribe channel GP Sakera Situbondo, like and share, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi dari GP Sakera Situbondo. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, agar setiap video baru dari GP Sakera kalian tidak ketinggalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam memangkar. Salam. Saya Bang Don di acara Cangkruan. Dan tentunya masih di channel GP Sakera Situbondo. Nah, memang kali ini kita sengaja mengadakan acara Cangkruan karena ada beberapa lah permintaan dari warga yang juga mereka ingin tahu. Namun sebelum kita membahas seperti apa yang akan kita bahas ini pada acara Cangkruan kali ini, saya akan perkenalkan dulu siapa saja yang malam ini atau kali ini ikut Cangkruan ya. Yang pertama yang pakai kaos Istiqomah bersolawat, Bung Fatoni. Siap. Waketum GP Sakera. Siap. Di sebelahnya ada Bang Ozi ya. Salam memangkar. Salam. Bendahara Iswan. Kemudian dilanjut ke sebelahnya lagi ada Bang Ipang. Salam memangkar. Salam. Bang Ipang ini selain Humas Eswan, dia juga ketua GKH Sabar. Dan di sebelahnya Bang Ipang lagi ada Bang Iwan ya, pimpinan Putra Mandiri. Selamat malam, salam memangkar. Salam. Dan kita ke yang berkaos kuning ya. Dia adalah sekretaris Eswan yang juga kepala dari tim cyber Pemangkar. Siap, Ya. selamat pagi. Dan saya sendiri Bang Don ya, tadi sudah saya buka di awal ya kan. Dan di samping saya mungkin sudah banyak atau warga masyarakat Situbondo tahu, dia adalah Ketua Umum GP Sakera, Bang Ipul. Selamat malam. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jam 12 lewat ya. Salam memangkar. Salam. Nah, tapi tadi ada yang lupa ini hari apa? Nah, biar enak gitu loh. Oh ya, siap. Ya. Di acara Cangkruan kali ini ya, ini bertepatan dengan hari Jumat sudah ya, Sudah karena masuk Jumat. karena kita sudah melewati jam 12 malam nih, Len. Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Nah, mungkin masyarakat bertanya, kira-kira apa sih yang akan dibahas pada Cangkruan kali ini? Nah, saya buka clue-nya, Len ya. Jadi acara Cangkruan kali ini kita akan membahas tentang DPO, daftar pencarian orang ya. Apa sih DPO itu, lalu seperti apa nanti kepolisian menetapkan yang namanya DPO, dan ini berkaitan dengan kasus ITE yang dilakukan oleh Ketua Umum LSM Situjinar.
Ya, Eko Febrianto. Nah, sebelum kita coba, saya ingin bertanya dulu lah. Kira-kira apa sih DPO itu? Mungkin teman-teman, atau sebelum saya ke Bang Ipul dulu lah. Apa sih menurut pemahaman teman-teman DPO itu? Daftar pencarian orang. Daftar Di pencarian mana orang. untuk disidik, dipanggil tidak datang, tidak hadir. Begitu ya menurut Bang Osi ya. Nah, mungkin Pak Mas Waketum ini. Siap. Begini, salam pemirsa. Jadi gini, menurut berdasarkan DPO itu di Perkap nomor 14 tahun 2012 dan Perkaba nomor 3 tahun 2014, di sana itu dijelaskan bahwa DPO itu langkah-langkah penerbitannya itu satu, bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya. Kedua, Mungkin gini. siap Pak Tung. Jadi saya potong ini, Mas, karena ini cangkruan ya, boleh Iya. kita penggal. Boleh lah, boleh Bang. Agar lebih mudahnya untuk membahas sesuatu persoalan itu harus masuk dianalisa dulu, baru masuk nanti kepada dasar-dasar hukum. Jadi kalau Ya. kita membuat sebuah proposal itu kan nggak mungkin langsung masuk ke daftar pustaka. Sepakat Siap. ya. Harus ada latar belakang, makanya tadi analisa. Nah, apa sih Nah. DPO itu? Ya. Nah, itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi ada beberapa pendapat dari Bang Ozi, tadi Waketum. Nah, mungkin saya ke Bang Ipul dulu lah Bang. Ya. Ini menarik memang Bang, ketika kita membahas sebuah DPO, apalagi ada beberapa masyarakat ya, entah itu di media sosial, di dunia nyata juga gitu loh. Ini banyak yang bertanya sesungguhnya seperti apa sih sekarang ini perkembangan kasus dari ITE, karena kita tahu kemarin di media cetak itu sudah sepertinya polisi, dalam hal ini Polres Situbondo ini akan melakukan penjemputan secara paksa gitu kalau kita baca di media cetak kemarin. Nah, kira-kira menurut Bang Ipul gimana Bang? Ya, DPO kasus Eko ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang di luar sana ya. Ya. Acara kali ini memang agak mendadak, makanya agak belepotan, tapi tidak mengurangi rasa sakralnya nanti. Topik kali ini atas permintaan dari beberapa komentator di channel GP Sakera Situbondo, mempertanyakan karena ada hubungannya di satu konten kita terkait dengan kasus saudara Eko Ya, ya. Febrianto. Lah, yang kedua menarik untuk kita pahami bahwa statement dari Kasat Reskrim Situbondo yang ada di media bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 dilakukan pemanggilan kedua, betul ya? Ya, tanggal 12. Tim pemanggilan kedua, dan Kasat juga berstatement mengenai jika memang tidak datang akan dilakukan penjemputan paksa. Penjemputan paksa ya. Itu ya. Terus jika tidak diketemukan maka akan muncullah namanya DPO atau daftar nama orang. Lah, ini yang saya maksud analisanya. Sesungguhnya DPO itu apa sih gitu ya. Ya. DPO itu apa? Lah, kembali kepada masalah DPO dari arti kepanjangannya adalah daftar pencarian Orang. Artinya apa? Artinya Orang tersebut itu sedang dalam pencarian, Pak. Artinya orang tersebut itu tidak diketahui Tidak keberadaannya sehingga dicari. Kalau itu diketahui keberadaannya maka dilakukan penjemputan
paksa. Itu loh. Jadi di sana dulu masuknya. Jadi agar masyarakat juga tahu, karena bahasa familiar sekali itu namanya DPO, tapi kadang-kadang mereka tidak tahu, jangankan kepada arti sesungguhnya, kepanjangannya pun kadang-kadang tidak tahu. Makanya perlu itu dipertegas karena fungsi kita adalah mencerdaskan. Nah, saya ingin bertanya dulu Bang. Ya. Nah, DPO kan sudah jelas ini, daftar pencarian orang. Nah, kalau polisi misalkan untuk kira-kira untuk membuat orang itu DPO harus memenuhi beberapa panggilan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau seperti apa? Atau mungkin 2 kali sudah bisa DPO, 1 kali panggilan sudah bisa DPO barangkali. Nah, itu nanti masuk ke dasar undang-undangnya Bang Don ya. Masuk ke dasar kerangka hukumnya. Namun yang penting diketahui oleh masyarakat bahwa statement dari Kasat ini juga perlu adanya sebuah penjelasan yang harus kita jelaskan, bahwa kalau dia itu ada pemanggilan kedua, berarti pemanggilan pertama tidak hadir. Nah, itu dulu gitu loh ya. Ya. Kalau ada pemanggilan kedua, berarti pemanggilan pertama tidak hadir. Kita lewatin dulu pemanggilan pertama. Nah, setelah itu dilakukanlah penjemputan paksa menurut Pak Kasat. Ya toh? Ya. Kalau tidak ada baru terbit DPO. Nah, untuk melakukan sebuah pemanggilan, ya, pemanggilan itu ada batas waktunya. Ya. Nggak bisa kita panggil tanggal 10 untuk menghadap di tanggal 11. Di situ ada batas toleransi, yaitu tercepat. Di mana tercepatnya adalah 3 hari, dan ini yang biasa dilakukan oleh Polres atau penyidik dalam memanggil seseorang, entah itu saksi ataupun tersangka, gitu loh ya. Jadi ada 3 hari. Nah, kalau kita menggunakan dasar tersebut, berarti tanggal 12 ketika 3 hari, berarti tanggal 15 seharusnya tanggal 15 Maret 2021 Saudara Eko ini harus sudah menghadap. Iya kan? Ya. Lah, di sini yang kita sampai sekarang belum mendapatkan informasi apapun dari Polres Situbondo. Ya. Apakah Saudara Eko ini sudah menghadap ataukah belum menghadap? Ya. Jadi agar masyarakat juga tidak selalu dicekokin dengan sesuatu hal di mana masyarakat tidak paham sesungguhnya ada batasan nggak? Gitu. Kalau kita menggunakan analisa biasanya, kebiasaannya, faktornya kebiasaan, artinya, loh, apakah polisi bisa memanggil dalam kurun waktu lebih daripada itu? Bisa. Dan diperbolehkan. Tapi kebiasaan dari Polres itu biasanya H-3 itu harus sudah nyampe kepada pihak yang dipanggil. Nah, maka kita sepakati dulu H-3 ya. Berarti H+3-nya itu adalah di tanggal 15 Maret 2021. Tapi sampai sekarang apakah teman-teman ini mengetahui perkembangannya? Enggak ya? Belum. Karena Humas Polres juga masih belum memberikan statement ya. Klarifikasi dari hal tersebut. Nah, pertanyaan Bang Don. Tadi mengatakan bahwa kapan sih sesungguhnya ditentukan penjemputan paksa? Ini yang selalu terjadi di masyarakat, Bang Don. Apakah kedua ataukah ketiga baru paksa? Ya. Ya toh? Ya. Apakah kedua atau ketiga itu baru paksa? Nah, penjemputan paksa itu beda dengan DPO. Ya, ini yang harus dipahami dulu. Penjemputan paksa itu boleh dilakukan meskipun status orang tersebut masih kelas atau masih berstatus sebagai saksi. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Tidak semua orang yang dipanggil paksa itu tersangka, ya. Tapi itu bisa dilakukan di batas dia masih menjadi saksi. Lah, ada perbedaan antara penjemputan paksa kepada orang yang berstatus sebagai saksi dan ada pembedaan penjemputan paksa orang yang sudah berstatus tersangka. Itulah bedanya antara panggilan 1, 2, dan 3-nya. Begitu Bang Don. Ya. Nah, paham dulu ini dulu, harus dipahami dulu gitu loh, biar masyarakat jadi paham gitu loh ya. Iya. Nah, harusnya ya Bang Ipul ya. Kalau ini pemanggilan
tanggal 12 H plus H plusnya itu 3 hari, maka kan tanggal 15 ya. Semestinya ini sudah dijemput paksa harusnya. Ini berarti Bang Doni sama teman-teman sudah memahami ya, penjemputan paksa yang berstatus jadi saksi, penjemputan paksa yang sudah berstatus sebagai tersangka. Kalau statusnya masih jadi saksi, gitu ya, bukan tersangka, statusnya ini jadi saksi, itu bisa dilakukan pemanggilan pertama. Jika tidak hadir harus ada pemanggilan kedua, dan ketika pemanggilan kedua dia punya alasan yang tepat, maka bisa dikatakan pemanggilan ketiga plus sudah ada persiapan penjemputan. Gitu loh. Ya toh? Namun kalau misalnya statusnya sudah jadi tersangka Bang Don, sesungguhnya polisi bisa berhenti di pemanggilan kedua. Bang Don. Iya. Ya. Polisi sudah bisa berhenti di pemanggilan kedua dan itu sudah bisa langsung dilakukan upaya paksa. Nggak sampai ketiga loh ya. Sampai ketiga ya. Namun harus juga alasan subjektif karena polisi punya alasan subjektif kalau tentang pemanggilan paksa. Gitu ya. Alasan subjektifnya adalah ketika pemanggilan pertama itu diberikan langsung kepada tersangka ya. Namun itu tidak hadir tanpa sebuah alasan. Ya, maka dia bisa pemanggilan kedua plus penjemputan paksa, jadi melekat. Ya Bang Don ya? Iya. Itu seharusnya sudah polisi bisa lakukan. Atau surat panggilan yang tersangka ini diberikan tidak diterima oleh yang bersangkutan, namun diterima oleh keluarganya dan si tersangka mengetahui. Nah, biasanya tersangka ini kadang-kadang kan mengetahui, Mas, saya minta maaf, saya masih ada di sini. Nah, berarti dia mengetahui bahwa ada panggilan. Artinya panggilan paksa itu bisa dipercepat, penjemputan paksa itu bisa dipercepat jika ketidakhadiran pertama itu memiliki alasan yang tidak jelas. Ya. Tapi kalau alasan itu jelas maka akan diberikan panggilan kedua. Gitu loh. Ya. Baru nanti panggilan ketiga yang melekat antara panggilan ketiga dengan panggilan paksa. Kenapa? Panggilan paksa ini bukan penangkapan. Ini yang harus dipahami dulu. Tidak semua orang yang dipanggil atau dijemput dengan paksa itu akan ditahan, tidak. Ya. Jadi ini yang harus dipahami dulu. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, loh itu dijemput polisi, tapi kok dikeluarkan? Dia hanya dijemput paksa. Gitu loh. Dia hanya dijemput paksa. Gitu loh, Bang Don. Ya. Nah, khusus ini paham dulu. Ya. Nah, khusus untuk kasusnya Eko Febrianto ini itu ada panggilan yang kedua, berarti ada panggilan pertama yang dia lewatkan. Ya. Betul ya? Ya. Ada panggilan pertama yang dia lewatkan. Kita tidak tahu apakah panggilan pertama ini Eko memiliki alasan yang jelas, misalnya sakit ada dokter, keterangan dokter atau bagaimana. Kita kan tidak tahu. Namun yang kedua ini kita juga tidak tahu apakah Eko menghadap atau tidak. Ini juga tidak tahu kita. Nah, Gitu loh. Mungkin kalau saya baca di media ini ya, ini nampaknya sudah pemanggilan keduanya itu tertanggal 12. Namun sayang tidak hadir. Namun ternyata tidak hadir. Oh, bukan surat panggilannya tanggal 12. Bukan, kalau saya baca di media ya. Gimana coba dulu biar jelas. Nah, ini Satreskrim Polres Situbondo melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka ITE Eko Febrianto tanggal 12 bulan 3. Namun sayang pimpinan salah satu LSM ini tidak hadir. Nah, berarti sudah dilakukan pemanggilan namun tidak hadir. Ya maka kalau seperti itu seharusnya sudah ada pemanggilan paksa. Lah, pihak polisi juga harus memahami gitu loh. Tidak bisa kita menunggu prosedur pemanggilan paksa. Gitu loh. Itu tugasnya polisi dan polisi memang harus benar-benar memahami apa yang terjadi. Apakah pemanggilan pertama dia ditemui oleh Eko? Apakah pemanggilan kedua juga ditemui oleh tersangka?
Kalau itu sudah tidak ditemui oleh tersangka, seharusnya polisi itu ketika pemanggilan pertama itu tidak hadir tanpa penjelasan dari Eko atau alasan yang jelas yang diperbolehkan, seharusnya kedua itu sudah melekat. Ada penjemputan paksa. Lah ketika penjemputan paksa ternyata Eko itu tidak berada di tempat atau dia tidak diketahui ada di mana, maka polisi sudah berhak mengeluarkan namanya DPO, daftar pencarian orang. Lah, berarti sudah langsung masuk, seharusnya sudah dilewatin itu. Polisi nggak bisa lagi menggunakan bahasa penjemputan paksa. Apalagi kalau dari tanggal 12 seharusnya kalau emang tidak ada, polisi tanggal 13 sudah mengeluarkan penjemputan paksa. Gitu loh. Contoh misalnya tanggal penjemputan paksa tanggal pertama, tanggal 10, tanggal 11, 12 sudah harus ngirim pulang. Demikian pula kalau penjemputan paksa, seharusnya sekarang polisi sudah press release bahwa Eko sudah diterbitkan DPO. Namun sebelum itu kita harus mengetahui tentang kerangka DPO itu sendiri agar polisi tidak salah dalam menerapkan aturan tersebut. Nah, saya mau tanya dengan Pak Ketum ini, adakah aturan terkait dengan penentuan DPO? Ada nggak? Ada, Pak. Coba kalau ada dijelaskan masyarakat biar paham. Siapa itu? Seperti tadi waktu di Perkap nomor 14 tahun 2012 dan Perkaba nomor 3 tahun 2014. Nah, di sini disebutkan bahwa langkah-langkah penerbitan daftar pencarian orang (buka DPO). 1. Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya. 2. Terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun tersangka tidak berhasil ditemukan. 3. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik atau penyidik pembantu dan atau kasatker selaku penyidik. Siapa tuh? Di sini tahapan-tahapannya Pak Ketum. Penjelasan saya tadi sesungguhnya sudah mewakili ya semua tahapan-tahapan itu. Namun di sini ingin saya pertegas bahwa ada aturan mainnya. Makanya tadi saya katakan DPO itu hanya berlaku kepada tersangka, tidak berlaku kepada saksi meskipun calon tersangka. Tapi selama dia masih belum ditetapkan digelar perkara dan menaikkan statusnya, maka itu tidak bisa dikenakan namanya DPO. Gitu loh. Jadi itu intinya. Dan khusus untuk kasus Eko itu sudah benar menurut saya ketika memang persoalannya ini kan polisi masih setengah hati nih bekerja. Kenapa saya katakan setengah hati? Sampai sekarang kita belum ada press release satupun bahwa polisi sudah melakukan penggerbekan, polisi sudah melakukan penggeledahan, polisi sudah melakukan pemanggilan paksa ya. Gitu loh. Belum sampai sekarang. Maka kita berandai-andai saja dulu karena masih belum. Makanya saya katakan polisi masih setengah hati untuk melakukan hal ini. Ya. Kalau saya melihat seharusnya polisi sudah bisa menerbitkan namanya DPO, daftar pencarian orang. Lah sampai saat sekarang pun jangankan DPO, proses awalnya aja kita belum tahu. Iya toh? Seharusnya polisi tidak harus menunggu wartawan bertanya. Karena sekarang ini sudah era keterbukaan di mana polisi sampai ada program promoter. Yang terakhir ini untuk Kapolri yang terakhir apa ini? Kalau yang itu kan sebelumnya promoter itu. Kalau yang terakhir kan dipertingkatkan lagi, artinya polisi yang harus berperan aktif untuk menyebarluaskan apa yang sudah dilakukan, apalagi kasus di mana kasus tersebut itu sudah menjadi perhatian publik. Iya toh? Lah ini jangan menunggu wartawan, polisi harus sudah menjelaskan, entah itu Humas, entah itu Kapolres, entah itu Kasat.
harus menjelaskan gitu loh. Karena dari perhitungan sekarang sudah tanggal berapa? 19 berarti anggap tanggal 18 masa aktif ya, hari kerja aktif. Belum ada ini. Di media-media saya lihat juga masih belum ada. Iya. Maka polisi sudah menurut saya kurang memperhatikan tugasnya dengan baik untuk menyampaikan kepada masyarakat sesungguhnya sudah langkah apa yang sudah dilakukan. Betul nggak? Siapa? Ya. Lah, yang kedua adalah di mana ketika DPO itu diterbitkan, maka polisi mempunyai tugas tambahan di mana masyarakat itu harus mengetahui. Ya, sebelum masuk ke sana, saya ajak lagi flashback ke belakang. Dari analisa teman-teman sendiri, dari pasal yang sudah diterapkannya melalui Perkap dan Perkaba, di situ sangat jelas tahapan-tahapannya. Iya. Lah, pertanyaan saya pada teman-teman, apa tahapan yang pertama itu tadi, Tom? Tahapan yang pertama input paksa itu, Pak. Ya, dipanggil tidak datang. Iya, Nah, tidak ternyata diberitakan bahwa tanggal 12 Maret Eko tidak datang. Tidak datang. Satu hal terpenuhi. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua penjemputan, Paksa. penjemputan paksa dan penggeledahan dan yang lain. Ini yang masyarakat belum mengetahui karena ketertutupan dari Polri atau Polres Situbondo. Iya. Ya. Iya toh. Iya. Tapi kalau dilihat dari jeda waktu seharusnya itu sudah dikerjakan. Sudah dilakukan. Maka wajar dong Bang kalau masyarakat banyak yang bertanya. Makanya banyak masyarakat bertanya di channel GP Sakera Situbondo mempertanyakan tentang kasus tersebut. Seharusnya jangan sampai masyarakat bertanya gitu. Iya, Pak. Gitu loh, seharusnya polisi yang menjelaskan sehingga kita tahu sesungguhnya polisi ini kerja atau tidur. Siap. Iya. Gitu loh. Iya toh? Apa mungkin waktunya yang masih kurang dari tanggal 12 ke tanggal sekarang? Loh, dari tanggal 12 kan saya sudah bilang, kalau pemanggilan pertama itu tidak dipenuhi, maka 1 hari setelahnya itu harus berkirim surat kembali. Nah, demikian pula ketika tanggal 12 dia tidak datang, tanggal 13 itu sudah harus mengeluarkan perintah penggeledahan. Apakah Eko itu disembunyikan oleh keluarganya? Siap. Nah, fungsi penggeledahan di sana. Lah, ketika penggeledahan sudah dilakukan dan ternyata Eko tidak ada di tempat dan dia tidak diketahui keberadaannya, maka itu harus dilakukan atau dikeluarkan surat DPO, surat apa DPO? Daftar pencarian orang yang harus disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, ini yang harus lah. Pertanyaan saya, kalau ini disembunyikan, DPO ini itu diperbolehkan apa enggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Adakah aturan yang mewajibkan polisi untuk menyebarkan DPO tersebut? Ada, Pak Tum. Nah, coba sebutkan dulu. Nah, di poin kelanjutannya itu, Pak Tum, di sini dijelaskan pada poin 4, setelah DPO diterbitkan, tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah A. Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humas di wilayahnya. B. Mengirimkan ke satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan. Di sini, Sudah. Ya, 1, 2, 3 poin ya, ABC ya. ya. A itu ulangi, keraskan. A, B untuk 2 poin. Ya, apa? A. Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi humas di wilayahnya. Oke, berhenti. Siap. Di sini jelas ada perintah Iya, Pak. bahwa ketika diterbitkan DPO, polisi tidak boleh tidak menyebarkan, Iya. menyebarluaskan, tidak boleh. Lah, hingga saat sekarang berarti Polres Situbondo belum menerbitkan DPO. Siap. Betul nggak? Ya. Betul, Pak. Ya. Ya, bisa saya pastikan. Kenapa? Karena hingga sekarang kita belum tahu Eko sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau tidak. Karena itu kewajiban yang diatur di dalam Perkap dan Perkaba, bahwa itu dilanjutkan. Yang kedua, kita juga tidak tahu di wilayah-wilayah kesatuan Iya. dan juga dari satkernya itu juga tidak ada foto-fotonya Eko bahwa dia termasuk dalam DPO-nya. Iya toh? Iya. Berarti dari 3 atau 2 item tersebut saya yakini dan saya pastikan polisi belum menerbitkan DPO. Artinya polisi bertindak dan bekerja lambat dalam hal ini. Iya, Pak. Iya toh? Iya. Nah, polisi saya juga tidak tahu apakah pada tanggal beberapa hari sejak diberitakan itu Eko hadir, Iya.
Eko menyampaikan, Ya. memberikan keterangan atau apapun, kita tidak tahu. Kenapa? Ya karena memang tidak dikasih tahu, Tidak dipublikasikan. tidak dipublikasikan. Kan begitu toh? Ya, Betul, ya. Pak. Jadi saya harap Polres Situbondo itu merubah mindset, jangan menunggu. Iya. Ya, pegang peraturan dengan baik, perkab dan perkabannya lah minimal. Gitu loh. Selain PP, peraturan pemerintah, karena polisi itu setengah militer, setengah sipil. Iya. Gitu loh. Jadi peraturan pemerintah juga dipegang tentang informasi publik. Jangan selalu menyembunyikan informasi kalau itu informasi yang diperuntukkan untuk publik. Iya. Seringkali kita berbenturan dengan hal yang dimana seharusnya itu menjadi keterbukaan publik, tapi dengan polisi selalu dihalangi. Yang dihalangi dalam hal sebuah kasus itu adalah BAP, ya. Tapi kalau pemanggilan si A, si B, si C, si D, status si A, si B, si C, si D, itu polisi tidak boleh menutupi. Tapi polisi tidak boleh membuka BAP. Apa BAP? Berita acara pemeriksaan. Itu yang dilarang, gitu loh. Makanya saya berharap Polres Situbondo itu membuka diri lah, gitu loh, mereformasi diri lah. Karena seringkali tim S1 sendiri kadang-kadang ada hambatan di dalamnya, bahkan yang sangat naif, humas dengan dengan reskrim itu terputus komunikasinya, sehingga si humas melempar ke reskrim melempar ke humas, sehingga kita sebagai masyarakat dan pencari informasi dari media kesulitan. Bahkan kadang-kadang terjadi tolak belakang informasi. Ini terjadi loh ya, di mana yang humas mengatakan belum, yang sini sudah. Makanya saya berharap Situbondo terapkan aturan dengan baik, koordinasi horizontal harus diperbaiki agar supaya jelas fungsi dan tugasnya di masing-masing tempat. Ya. Begitu Bang Don. Ya, ya, ya. Paham dah dulu ya? Ya. Gitu loh. Atau begini Bang Ipul, barangkali tidak diterbitkannya, barangkali ya, karena kita juga tidak tahu ini ya. Mungkin polisi punya pertimbangan lain barangkali ini Bang. Bisa saja begitu kan Bang Ipul? Pertimbangan beda dengan kebijakan. Ya toh? Kalau pertimbangan itu harus berdasarkan undang-undang. Pertimbangan harus berdasarkan peraturan. Nah, perkab dan perkaba sudah jelas mengaturnya. Maka pertimbangan tidak harus menggunakan dasar itu, Bang Don. Namun kalau kebijakan itu baru kita memikirkan, kan begitu ya? Ya, ya, ya. Baru kita memikirkan kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka apa. Gitu loh Bang Don. Nah, Ya, ya. kebijakan itu punya harus dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, kebijakan yang melanggar aturan atau tidak menggunakan aturan itu ada disebut namanya diskresi. Lah diskresi siapa yang memiliki? Itu Kapolres, bukan kelasnya satuan. Siap. Jadi diskresi itu dimiliki oleh Kapolres dengan pertimbangan. Iya toh, dengan pertimbangan itu terkait dengan masalah Kamtibmas. Masalah kepentingan yang lebih besar ya kalau diskresi itu dilakukan. Terus yang ketiga adalah masalah tentang negara. Gitu loh. Jadi ketika menerapkan aturan dikhawatirkan negara itu kacau. Nah, kalau secara Indonesia itu adalah presiden. Kenapa seperti Papua belum ada darurat militer? Lah di situ diskresi dilakukan. Padahal di dalam undang-undang diatur jika sudah ada kekacauan yang sudah menggunakan senjata itu harusnya sudah ada darurat militer di dalamnya. Tapi presiden harus menggunakan diskresinya untuk melangkahi itu. Gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang perlu dipertanyakan? Paham ya? Siap. Jelas? Siap. Nah, cukup ya? Siap. Ya, oke. Berarti Kopi closing dulu. ya? Kopi dulu. Ya, Kopi dulu. closing ya. Ya, jadi seperti biasa Bang Ipul, sebelum mengakhiri acara, closing statement. Oke, terima kasih masyarakat Situbondo dan juga para netizen, terutama pecinta GP Sakera Situbondo yang selalu aktif di YouTube. Jangan lupa ya, memang yang mendapatkan kabar biasanya yang sudah subscribe Ya. Subscribe, Iya toh? apalagi Ya. Dan bunyikan lonceng. membunyikan lonceng. Jadi kalau tidak mungkin ada beberapa hal yang akan ada ketertinggalannya, karena next ke depan
Facebook hanya akan saya lakukan, hanya akan saya mainkan ketika kita dalam kasus-kasus yang ringan. Kita nanti akan beralih ke sana. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ternyata permintaan para pejabat yang ada di atas, yang di provinsi dengan Jakarta itu tidak semua bermain Facebook, tapi dia itu memiliki YouTube. Nah, itu alasan saya, bukan saya menafikan dari teman-teman. Oke, masyarakat Situbondo terkait dengan kasus dari Eko ini, tentang tindak lanjutnya, saya katakan bahwa kita masih ada dalam kegelapan. Kenapa saya katakan ada kegelapan? Karena Polres Situbondo ternyata belum terbuka sepenuhnya. Hingga saat sekarang apa full up yang terjadi itu pun kita tidak memahami. Ya. Kami di sini, GP Sakera di sini hanya ingin mencerdaskan masyarakat Situbondo bahwa Polres itu terikat dengan namanya aturan dan perundang-undangan. Yang paling terkecil adalah Perkap dan Perkaba, di mana di sana sudah diatur tahapan dan tahapannya untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pengetahuan, perkembangan kepada masyarakat Situbondo. Namun ternyata hingga sekarang kita tidak ada, belum ada. Maka yang kami lakukan hanya memberikan penjelasan, pencerdasan, dan juga analisa. Oleh karenanya, saya memohon dengan sangat Polres Situbondo, terutama Humas Polres Situbondo, untuk bekerja secara aktif, mencari tahu, bukan menunggu dari orang-orang yang bertanya, terutama dari rekan-rekan wartawan. Panggil mereka sebagai tempat dan sarana uji publikasi kepada masyarakat Situbondo sebagai kepanjang tanganan dari Polres untuk menyampaikan. Yang kedua adalah perlu diketahui juga penyebaran yang diatur di dalam Perkap dan Perkaba ini betul-betul dilaksanakan untuk disebarluaskan kepada polsek-polsek terdekat, satuan-satuan, dan juga lintas sektoral. Gitu loh, lintas sektoral, lintas resort, Polda, dan juga lintas Polda, dan juga seluruh kesatuan polisi Indonesia. Ketiga, bahwa kita di sini masih terlalu fokus dengan Eko. Kenapa saya katakan Polres masih belum bekerja secara maksimal dan masih ogah-ogahan? Karena di satu sisi, aku flu ya. Di satu sisi, bahwa dalam kasus ini ada 2 tersangka. Siapa? Nah, sampai sekarang tersangka yang pertama, yang sesungguhnya menjadi pangkal dari kekisruan ini, yaitu Saudara Baim, juga kita tidak mengetahui sejauh mana proses dan prosedurnya. Ya, betul. Apakah Saudara Baim sudah ditahan dan ditangkap? Ya. Gitu? Ya. Ataukah Saudara Baim masih berkeliaran di mana-mana? Enggak. Kan begitu toh? Iya. Terus yang terakhir, tolong juga Polres Situbondo memberikan kepada kami, masyarakat Situbondo, sesungguhnya pasal yang diterapkan itu pasal berapa, agar kami tidak melakukan sebuah penuduhan-penuduhan. Iya. Nah, jika pasal yang diterapkan kepada Saudara Baim ini adalah pasal 27, betul kalau Polres Situbondo tidak melakukan sebuah penangkapan dan penahanan. Dan Eko memang kalau mau diterbitkan ke DPO, meskipun gunakan pasal 27 sudah bisa kalau Eko tidak hadir, ya. Dan faktanya dari berita tersebut tanggal 12 Eko tidak menghadiri acara panggilan tersebut. Maka itu layak. Jadi Baim dilepaskan boleh. Gitu loh, karena tidak, yang penting Baim itu melakukan kooperatif dengan pihak Polres, itu boleh. Namun ketika ini di pasal ini diterapkan pasal 28, maka Polres Situbondo harus melakukan sebuah keadilan, tindak keadilan. Jangan sampai kasus ini berlanjut, kasus ini menjadi terhenti dikarenakan hanya salah ada satu satu tersangka, yang dimana tersangka tersebut belum diketemukan. Maka yang harus dilakukan oleh Polres Situbondo split agar keadilan betul-betul dirasakan. Jangan sampai nanti menggunakan alasan Eko tidak bisa, belum diketemukan, kasus ini tidak bergerak. Maka Polres Situbondo harus sudah melakukan upaya preventif dan juga upaya agar tidak semuanya lari nantinya. Jangan sampai alasan lari dan lari
itu dijadikan alasan oleh Polres Situbondo. Karena apa? Karena ini nanti akan menentukan kalian itu bisa bekerja profesional atau kalian hanya bisa membuat sebuah wacana yang menyesatkan kepada kami. Terima kasih. Saya Bang Ipul, Ketum GP Sagera. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemanggar. Salam. Baik, itulah tadi acara cangkruan kita kali ini, dan sudah cukup jelas bahwa DPO itu apa, lalu apa yang harus dilakukan oleh polisi untuk menerbitkan yang namanya DPO. Saya Dodi Iswan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam.